Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semua. Ya, pertama-tama gue mau ngucapin terima kasih banyak karena hari ini udah nembus angka 500 subscriber. Terima kasih banyak pokoknya dukungan dari kalian semua. Terus support channel ini supaya bisa terus berkembang. Pokoknya kita bangun bersama-sama channel ini. Thank you banget. Ya, kali ini ada yang request sih, pengalaman pakai Vespa tuh dari kapan sih bang gitu. Nah, kalau gue sendiri sih pertama kali punya Vespa itu tahun 2009. Itu Vespa Super 150. Vespa klasik sih, Vespa 2 tak. Dulu itu awal mula belinya sih sebenarnya nggak disetujuin sama orang tua. Cuma ya karena gua pengen banget Vespa, jadi setiap uang jajan tuh gue kumpulin. Terus akhirnya dapat info tuh dari kakak gua, dia punya teman katanya Vespanya nggak dipakai, bayarin aja. Ya udah, terus gue coba hubungin orangnya, Randy namanya. Nah, waktu itu Vespanya itu bener-bener hampir gak pernah dihidupin lagi deh itu selama beberapa bulan. Terus ya udah gue hubungin, calling, telepon-teleponan. Akhirnya dia nanya kalau bayarin aja gitu kan. Ya, terus gue bilang bayarin berapa, orang posisi juga itu masih, gue itu kelas 2 sih, kelas 2 SMA. Jadi kata dia udah ada duitnya berapa, ya, gue bilang ada 400. Terus ya udah nego, ternyata dikasih harga 600. Ya gue bilang lah masih kurang 200. Tadi ya udah nggak apa-apa, penting lihat dulu aja barangnya. Cuman ada minusnya, BPKB nya waktu itu di Pegadaian, dia bilang sih harga 500.000 gitu. Ya udah, akhirnya tuh nyampe dibawalah tuh ke rumah gue. Ya orang tua gue kaget, gue pulang bawa Vespa sama si Bang Tendinya itu juga datang ke rumah. Ya udah gue cobain, oke, ternyata ya walaupun Vespa nya bentuk racing, stangnya masih stang jepit gitu ala racing lah, knalpot racing, cuman dia barang oriannya masih ada. Ya udah, terus orang tua gue nanya bayarin berapa, dinego sama dia. Ya udah, dealnya emang di 600, dan 200 nya kan gue bilang sih bakal nyicil, cuma akhirnya ya ditambahin sama orang tua gue sih. Ya udah dilunasin deh. Itu tahun 2009 bulan Februari, pertama kalinya punya Vespa, dan juga pertama kalinya nyobain Vespa. Waktu gue pertama pas nyoba aja hampir nyusuk itu, soalnya waktu itu kondisi Vespa-nya juga nggak ada rem depan, dan gue emang kenceng sih itu Vespa. Gue juga kaget, hentakannya cepet ngagetin banget. Ya udah, terus dari situ udah deal, gue bayarin lah tuh jadi 600 dulu. Kalau sekarang sih udah mahal Vespa. Dulu kan
sempat dipandang sebelah mata kalau Vespa, jadi masih agak harganya masih agak murah. Ya udah, terus pelan-pelan gue nabung, gue modif pelan-pelan tuh Vespa. Awal pertama gue modif itu gue ganti ini stangnya gue ganti ke orinya lagi, gue normalin lagi. Ya udah oke tuh. Gue dibantuin sama ada teman kakak gue yang pokoknya gue setiap Sabtu dan Minggu itu pasti bongkar Vespa buat ngerapiin. Entah gue ganti kabel-kabel kayak kabel gas, kabel koplingnya lah, itu semua gue ganti baru. Dan gue juga kaget sih waktu itu, harga partnya ternyata murah-murah banget. Gue masih inget banget waktu itu beli tali gas 4 ribuan. Buat gue sih itu murah, nggak tahu sih emang karena gue juga belum pernah beli part dulu. Waktu itu kan belum pernah beli, pas gue tahu ada sih itu. Banyak tuh part-part yang diganti kecil, sampai tulisannya ada 2 lembar nota. Gue cuma ngeluarin uang 90 ribuan deh. Dia cuma ganti-ganti part-part kecilnya doang tuh buat masang stang. Nah ya udah, make minggu berikutnya nggak tahu kenapa tuh knalpot gue kayaknya sih mentok polisi tidur deh, bolong lah tuh knalpot racingnya, jadi suaranya tuh super gila, kenceng banget. Gue nggak enak, akhirnya tadinya gue mau ngecat, akhirnya gue beli knalpot dari di Otista. Gue juga nggak tahu deh, waktu itu cuma bawa duit berapa, 75 tuh, ingat banget. Terus gue bokap gue ke Otista nyari-nyari tuh bengkel-bengkel Vespa, nanya-nanya. Ada tuh beberapa. Tadinya gue mau beli yang model ori tapi dia racing gitulah pokoknya bentuknya, jadi suaranya kayak suara knalpot racing, cuman bentukan kayak model orinya gitu, yang kotak. Terus kata bokap gue, kenapa gak beli ori? Ya masalahnya duitnya cukup ya buat beli yang itu. Ternyata yang orinya ditanya tuh kurang tahu deh harganya berapa, dinego tuh sama bokap gue karena di angka 90. Ya udah, karena gue pegang 75, bokap gue ada yang nambahin juga tuh. Pokoknya tuh semenjak gue punya Vespa, bokap gue tuh kayak support banget tuh. Ayo mau ganti apa lagi nih, jadi kan, ayo mau diapain lagi ini, ayo dibagusin aja gitu. Ya udah tuh jadi bagus lagi tuh, knalpotnya jadi nggak berisik lagi, jadi suaranya lebih enak. Tampilan juga udah jadi kayak tampilan Orion lah gitu. Terus ya abis itu cat, gue modif warnanya. Warna awal gue dapet itu biru dongker dan hitam doff. Akhirnya gue cat ulang ya, karena waktu itu masih kantong-kantong pelajar, jadi nyicil tuh beli Velox yang ya nggak tahu sih dulu merek-merek Velox apa aja yang bagus, jadi gue belinya juga masih ngasal. Gue masih beli merek yang apa ya, Velox kalau nggak salah deh. Itu gue cat pertama kali itu warna oranye yang terang banget itulah. Itu juga sama bokap gue tuh bongkar bareng-bareng, terus ngecat bareng-bareng, ganti-gantian sama bokap gue. Nah, itu tuh gue pakai beberapa bulan tuh warnanya oranye, ngejreng banget tuh Vespa. Habis itu ya ada lagi lah sedikit kendala, ternyata decknya udah mulai keropos. Akhirnya tanya-tanya, katanya bisa tuh beli decknya. Ya udah, akhirnya gue beli decknya lagi. Nggak salah harga itu 90.000 deh. Ntar enak Vespa.
iya waktu itu beli deck harga 90.000. Terus udah gue cari bengkel kelas Vespa tuh, ternyata agak lumayan sih waktu itu ganti deck, karena dia kan harus bongkar full turun mesin. Sekalian juga waktu itu ngerapiin, ternyata nggak cuma deck doang yang keropos, dudukan sok belakang juga keropos, dan ada beberapa titik lah itu yang keropos. Akhirnya dibenerin tuh sama dia tuh, kalau nggak salah 200.000 atau 400.000 gitu buat ganti deck. Nah, karena ganti deck itu juga perlu dilas, akhirnya kan catnya otomatis di kelotop, dan akhirnya ya gue ganti warna lagi. Nah, karena pengalaman kemarin yang pakai pilok itu ternyata gampang luntur, gak tau sih, karena mungkin komposisi gue yang nggak bener, jadi gampang lunturnya sih. Jadi kayak nempel gitu kalau gue taruh helm nih di deck gue gitu, nempel dia ke helm gue tuh piloknya. Akhirnya gue ganti dah. Gue coba cari tahu bengkel-bengkel cat, beli catnya aja lah gitu. Akhirnya gue beli tuh cat yang oplosan gitulah. Pas pertama gue pikir mahal, ternyata ya murah juga sih hitungannya. Itu gue beli setengah kilo itu 65. Gue request warna coklat, terus sama abang-abangnya itu yang ngoplos dikasih kayak glitter gold gitu, emas itulah. Terus ya udah gue beli barang-barangnya tuh, beli thinner, beli pernisnya juga di situ. Dan ternyata dia juga kenal sama kakak gue. Akhirnya gue tanya, sekalian kompresor bisa disewa nggak? Udah, kata dia udah pakai aja nih. Berapa lama emang? Dia cuman pakai buat ngecat doang sih ya, gue bilang gitu. 2 hari lah cukup gitu. Ya udah, akhirnya gue pinjem tuh Sabtu Minggu, gue kasih uang rokoknya tuh, gue cap. Jadi gue bermodalkan minjem kompresor, dan ya lagi-lagi gue mau buka lagi ngecat bareng itulah. Sampai waktu itu sih depan rumah gue tuh masih tanah kosong, ada kayak gubuk gitu. Sampai gubuk itu gue sulap, gue kasih terpal dikelilingin biar gak kena angin. Dan parahnya lagi pas lagi ngecat hujan deras banget. Itu perjuangan banget tuh ngecat si coklat itu. Udah sampai rapi sendiri. Gua udah rapi dari situ, gue beliin aksesoris ya, kayak front rack, back racknya gue sengaja milih yang panjang, karena gue waktu itu beberapa kali sering banget tuh disundul sama motor lain dari belakang. Gue agak sayang juga itu Vespa gue. Akhirnya gue beli back rack yang panjang, nggak tahu sih namanya back rack atau apalah. Itu bisa menaruh ban cadangan juga. Nah, soal ban cadangan, waktu itu ada pengalaman gua itu ke Jatinegara bareng bokap gua, nganterin saudara tuh pulang kampung. Pulang dari Jatinegara, di depan markas Brimob itu yang di arah mau ke Klender deh kalau nggak salah itu. Iya, mau ke Klender. Nggak sengaja tuh Vespa gua kena lubang dan ban belakangnya pecah. Itu pertama kalinya gue dorong Vespa dengan keadaan ban belakang yang kempes. Gue udah kayak dorong kebo, berat banget. Akhirnya ya udah gue copotin bannya, terus gue naik angkot tuh nyari tukang tambal ban, karena waktu itu posisi juga udah lumayan udah hampir tengah malam waktu itu.
jadinya banyak bengkel apa nambal ban yang nggak buka. Ya udah, karena udah makin malam, akhirnya gua titipin aja lah tuh ke markas Brimob. Gue minta izin karena kebetulan gue juga alumni apa sekolah di dekat situ. Jadi gue tunjukin aja, gue bilang gue jamin sebelum jam 10 pagi udah gue ambil di Vespa, gue bilang gitu. Gue titipin, cuman bannya gue copotin. Gue pulang tuh naik angkot sama bokap gue. Ya udah, besoknya gue langsung ke Otista nyari ban, sekaligus nyari pelek juga tuh, jadi biar bisa buat cadangan. Paginya langsung gue ke markas Brimob itu lagi ngambil Vespa. Itu pengalaman kocak. Kalau dibilang Vespa klasik itu pokoknya unik dah. Ada apa ya, ikatan batin tersendiri lah kalau lagi naik Vespa klasik tuh. Apalagi Vespa Superway itu, gue lagi emosi sedikit aja itu Vespa bisa mogok sendiri. Udah dibenerin, mau dibersihin businya lah, di setel platinanya lah, tetep aja nggak mau nyala. Terus habis itu udah didiemin aja, cuman ke warung dikit beli minum, nyantai, udah adem, hilang, bismillah aja, disela hidup. Itu sering banget kejadian gitu tuh. Jadi itu Vespa apa ya, punya perlakuan khusus lah. Ngomong ramai banget ya BKT. Ya, mungkin gue bagi 2 part kali ya untuk pengalaman Vespa, karena ini gue dari tadi ngomong mulu, cerita mulu, itu baru ceritain soal Vespa klasik gue tuh. Ya walaupun sekarang Vespa itu udah gak ada karena dibayarin sama temen bokap gue, tapi ternyata nggak dibayar. Udah gue coba cari-cari cuman nggak ketemu, ya udahlah biarin, gue ikhlasin aja. Kayaknya nih gue pas beli ini nih seneng banget, karena jadi apa ya, bukan pengganti sih, dia tuh penghibur gue setelah gue kehilangan Vespa klasik gue itu yang penuh perjuangan, benar-benar dari nol sampai bisa rapi. Gue mau klakson tapi rame, enak. Ya itu aja, ntar biar gue sambung di part 2 nya untuk pengalaman Vespa yang Matic ini, yang gue kasih nama si Mungil. Mungkin nih gue bakal tampilin beberapa foto Vespa klasik gue. Ya maklum lah, di tahun itu dulu, itu tahun 2009-2010 itu HP gue masih pakai Asia dan baru punya HP Nokia N63 itu pas Vespa gue udah jadi gue gak ada dokumentasi buat proses Vespa itu. Ya cukup itu aja, biar nanti disambung di part 2, dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.